Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Humaira, program studi arsitektur semester 3, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang green arsitektur atau yang kita kenal sebagai arsitektur hijau. Apa sih arsitektur hijau itu? Arsitektur hijau adalah pendekatan desain bangunan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan bangunan yang hemat energi, ramah lingkungan, dan nyaman untuk penghuninya tanpa merusak ekosistem. Contohnya, rumah dengan taman di atap atau gedung yang memanfaatkan energi surya. Nah, di sini untuk menciptakan konsep green arsitektur, kita harus bisa memenuhi beberapa prinsip, yaitu diantaranya 1. Efisiensi energi. Bagaimana cara memenuhi efisiensi energi? Kita bisa melakukannya dengan menggunakan pencahayaan alami, terus memanfaatkan teknologi seperti panel surya atau sistem ventilasi alami. Yang kedua itu pemanfaatan material ramah lingkungan. Nah, material dari sumber yang dapat diperbarui seperti bambu, kayu bersertifikat atau batu lokal. Nah, yang ketiga adalah pengelolaan air yang baik. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menampung dan memanfaatkan air hujan. Jadi ada tempat khusus untuk penampungan air hujan. Nah, terus bagaimana lagi? Itu bisa menggunakan kembali air limbah setelah diolah. Nah, jadi air limbah itu bisa diolah kembali kemudian digunakan. Nah, yang keempat adalah ruang hijau. Nah, kita bisa membuat ruang hijau dengan membuat taman di rooftop atau dinding hijau untuk menyerap polusi dan menambah estetika. Kemudian, apa saja manfaat arsitektur hijau? Jadi, konsep arsitektur hijau atau green arsitektur itu ada beberapa manfaat yang kita bisa dapatkan, yaitu ada beberapa manfaat dari beberapa segi. Yang pertama itu dari segi lingkungan. Nah, dari segi lingkungan itu, manfaat arsitektur hijau adalah mengurangi jejak karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua itu dari segi ekonomi. Nah, dari segi ekonomi itu, manfaatnya adalah menghemat biaya operasional seperti listrik dan air. Yang ketiga itu dari segi kesehatan, yaitu meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dan mendukung kesehatan penghuni. Nah, bangunan ramah lingkungan seringkali lebih nyaman untuk ditinggali. Jadi, konsep green arsitektur itu biasanya diminati dan banyak diminati karena nyaman untuk ditinggali. Nah, selanjutnya adalah contoh penerapan arsitektur hijau. Kita bisa menerapkan arsitektur hijau dengan membuat taman vertikal, kemudian atap hijau, nah kemudian sumber energi terbarukan. Contohnya taman vertikal itu seperti dinding bangunan yang ditumbuhi dengan tanaman hidup. Nah, kalau yang atap hijau itu atap yang diubah menjadi taman atau area hijau, seperti balkon kamar atau di belakang rumah kita bisa membuat area hijau atau taman dengan tumbuhan hijau-hijau. Nah, kemudian sumber energi terbarukan, yaitu penggunaan panel surya atau turbin angin. Dari beberapa prinsip dan manfaat yang sudah saya sebutkan tadi, nah, dalam menerapkan konsep green arsitektur itu ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Di antaranya adalah biaya awal yang tinggi. Investasi awal sering lebih mahal dibandingkan bangunan biasa. Nah, kemudian yang kedua itu kurangnya kesadaran. Tidak semua orang, tidak semua masyarakat, tidak semua manusia memahami pentingnya keberlanjutan. Yang ketiga itu adalah keterbatasan material. Material ramah lingkungan tidak selalu mudah didapatkan, seperti bambu, kayu bersertifikasi itu tidak mudah didapatkan. Nah, dari beberapa materi yang saya sebutkan tadi, kesimpulannya adalah arsitektur hijau bukan sekedar tren, tetapi solusi. Bagaimana di masa depan kita bisa menyelamatkan lingkungan sekaligus menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Mulai dari langkah kecil, kita bisa mendukung keberlanjutan bumi ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Zahra Humaira pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.